Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idil hukmu illa lillah. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini kita masih berkesempatan untuk bersama-sama menjalankan satu dari beberapa syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita semua. Mudah-mudahan tentu ini menjadi bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir hayat kita nanti mudah-mudahan benar-benar kita menjadi seorang yang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, insyaallah. Jamaah yang berbahagia, pada malam ini kajian kita terkait dengan Nailul Maram ini, tafsir ini, sampai pada ayat hukum yang ke-8. Penyusunnya memilih ayat hukum yang ke-8 ini adalah An-Nisa ayat yang ke-22. Sebagaimana catatannya ada di tangan kita semua itu. Penafsiran yang ada di tangan kita masing-masing itu adalah merupakan penafsiran murni dari penafsirnya. Artinya, kalaupun ada yang saya kurangi, itu kalau tidak salah 2 baris terkait dengan mempertimbangkan tempatnya, lembarannya itu, gitu. Itu pun yang saya katakan saya potong, yang tidak langsung terkait. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat hukum yang ke-8 ya, al-ayatul tsaminatun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu, dan janganlah kamu menikahi manakah yang telah dinikahi abaukum oleh bapak-bapak kamu semua, minan nisa'i, dari perempuan. Jadi maksudnya, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kamu semua. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu, yang sudah lewat. Artinya tidak ada persoalan. Innahu, sesungguhnya yang demikian itu karena adalah fahishatan, sesuatu yang fahisyah, yang keji. Wa maqtan, dan sesuatu yang dimurkai oleh Allah maksudnya. Wa sa'a sabila, dan merupakan jalan yang buruk. Jamaah yang berbahagia, walhasil ayat ini pada intinya nanti adalah ingin menunjukkan bahwa betapa kemudian apa yang dilarang pada ayat ini, menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak itu sesuatu yang fahisyah, yang maqtan, dan yang sa'asabila. Ada sementara yang menganggap bahwa pernyataan fahisyah pada ayat ini itu adalah min qibali akli, artinya dari sisi
akliyah. Jadi dengan kata lain, fahisyah yang ditunjuk oleh ayat ini menurut sebagian penafsir adalah merupakan keburukan yang dimana setiap akal pasti akan berkesimpulan seperti itu. Jadi secara akli. Kemudian maktan itu adalah secara syar'i, begitu. Artinya menurut syariat ini adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dan sa'asabila adalah secara urf. Jadi maksudnya pada umumnya tradisi tidak ada yang seperti itu kecuali di zaman jahiliyah saja itu, begitu. Sehingga ini ingin menunjukkan bahwa betapa kemudian apa yang dilarang ini merupakan sesuatu yang sangat tidak baik, begitu. Terkait dengan ini jamaah yang berbahagia, saya pikir kita masuk dulu ke pembahasan yang langsung terkait dengan persoalan ayat ini. Yang pertama adalah ayat ini sababun nuzulnya itu bertalian dengan seseorang yang bernama Abu Qais bin Aslat. Jadi diceritakan pada sebuah riwayat, diantaranya bisa kita rujuk pada As-Sunanul Kubra oleh Imam Baihaqi. Pada As-Sunanul Kubra itu diceritakan terkait dengan sababun nuzul ayat ini. Falamma tufiya, maka ketika meninggal, wafat, Abu Qais bin Al-Aslat, Abu Qais bin Al-Aslat, maka amada ibnuhu Qaisun, maka anaknya si Qais itu sengaja pergi ilam ra'ati abi, kepada perempuan mantan bapaknya itu. Fatazawwaja, kemudian dia menikahinya. Jadi begitu bapaknya meninggal, anaknya datang ke perempuan yang mantan bapaknya itu, kemudian si perempuan itu dinikahi oleh dia, oleh si anak itu. Gitu. Meskipun walam yadkhul biha, meskipun tidak digauli oleh si anak itu. Kemudian fa'atatin Nabi, kemudian dia datang kepada Nabi, fadzakara dzalika lahu, kemudian dia bercerita tentang kasusnya itu, yaitu dia menikahi perempuan mantan bapaknya. Fa'anzalallahu fi Qaisin, maka kemudian Allah menurunkan ayat terkait dengan persoalan si Qais ini, yaitu An-Nisa 22 yang sedang kita bahas. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Jamaah yang berbahagia, kita langsung ke penafsirannya dulu. Wala tankihu, dan janganlah kamu menikahi manakaha abaukum, yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kamu, dan nisa, dari perempuan. Susunan yang kita baca ini, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa, itu adalah nahyun, merupakan larangan. Amma kanat alaihil jahiliyatu, terkait sesuatu yang adalah itu menjadi kebiasaan di zaman jahiliyah. Jadi berarti di zaman jahiliyah itu merupakan kebiasaan kalau bapaknya meninggal, maka kemudian anaknya menggantikan posisi bapaknya itu. Yang itu kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu, karena merupakan nahyun, larangan. Kita semua tahu jamaah yang berbahagia bahwa secara hukum setiap yang dilarang oleh agama itu adalah pasti haram pada asalnya. Oleh karena itu, maka ini pasti menunjuk pada hukum bahwa menikahi perempuan bekas bapaknya, apakah itu sudah dicampuri ataupun belum, itu adalah sesuatu yang haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu disampaikan karena ada yang berpendapat bahwa kalau perempuan itu belum dicampuri oleh bapaknya, gitu, menurut sebagian pendapat, maka perempuan itu boleh dinikahi oleh anaknya, oleh anak bapak itu tadi. Gitu. Jamaah yang berbahagia, terkait dengan ini kita tidak sependapat,
Karena alasannya adalah bahwa ayat ini misalnya sifatnya adalah umum atau boleh disebut dengan istilah lain mutlak gitu. Artinya secara umum ini menyatakan tidak boleh menikahi perempuan yang notabene perempuan itu dinikahi oleh bapaknya. Ayat ini tidak menjelaskan apakah perempuan itu sudah dicampuri oleh bapaknya atau belum. Oleh karena tidak ada keterangan lebih lanjut terkait apakah perempuan itu sudah dicampuri oleh bapaknya atau belum, maka ini berarti kedudukannya adalah umum. Sehingga ada nanti kaidah yang kita semua insya Allah sudah tahu, yaitu ketika disebut sebagai tarkul istifsal, jadi kalau detail itu tidak dilakukan oleh Allah atau Rasulnya, dengan kata lain, kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait detailnya, maka berarti nas itu umum gitu. Terkait ini juga demikian, ini tidak ada keterangan apakah perempuan itu sudah dicampuri oleh bapaknya atau belum. Berarti ini masuk dalam kategori tadi, tarkul istifsal itu. Jadi tidak ada rincian. Oleh karena tidak ada rincian, maka berarti ini masuk kategori umum. Berarti apakah sudah dicampuri atau belum, tetap anak bapaknya itu tidak boleh menikahi perempuan mantan bapaknya itu. Gitu. Secara hukum tentu saja, ketika ada pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada perempuan yang sudah dinikahi bapaknya, maka pendapat itu justru harus menunjukkan alasan. Kenapa? Karena berarti pendapat itu mengkhususkan sesuatu yang sifatnya umum. Jadi sesuatu yang sifatnya umum kemudian dikhususkan, ini perlu keterangan tersendiri, perlu alasan. Gitu. Dalam konteks apapun, tidak usah hukum agama, hukum positif sekalipun pasti akan begitu. Jadi ketika ada teks umum, kemudian itu ditafsiri secara khusus, maka harus ada alasan ini. Gitu. Artinya tidak bisa kemudian An-Nisa 22 yang notabene umum ini kemudian dikhususkan untuk yang sudah dicampuri saja tanpa ada alasan, itu tentu tidak bisa kita terima. Karena ini menjadi sebuah, ya katakan aksioma barangkali. Jadi setiap pengkhususan itu pasti harus ada alasan. Karena berarti dia membatasi sesuatu yang pada hakikatnya dia umum. Gitu. Jadi sifatnya adalah mempersempit makna dari sesuatu yang sebenarnya maknanya itu lebih luas dari itu. Nah, itu harus ada alasan. Nah, sehingga bagi kita sebenarnya, kita yang tidak sependapat dengan pernyataan tadi, pernyataan yang menyatakan bahwa kalau perempuan itu sudah dicampuri baru haram dinikahi anaknya, tentu kita tidak perlu alasan. Kenapa? Karena ayat ini umum, gitu. Nah, apalagi nanti ada katakan riwayat-riwayat yang memberi isyarat bahwa memang ini terkait perempuan yang sifatnya tadi umum itu, apakah sudah dicampuri atau belum. Baik. Kemudian min nikahi nisa'i abaihim, yaitu menikahi perempuan-perempuan yang notabene pernah dinikahi bapaknya. Idza matu, apabila mereka telah mati. Jadi itu kebiasaan yang terjadi di zaman jahiliyah. Ketika bapaknya mati, anaknya menggantikan posisi bapaknya itu. Walhasil kemudian wahwa syuru'un fi bayani man yahrumu nikahuhu minan nisa'i wa man la yahrum. Wahwa dan dia syuru' adalah merupakan syariat fi bayani terkait atau tentang sesuatu yang telah diterangkan, man siapapun yang yahrumu nikahu haram menikahinya minan nisa dari kalangan perempuan. Artinya di dalam syariat sudah ada keterangan bahwa perempuan-perempuan yang dinikahi itu adalah sebagaimana sudah pernah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di antaranya dalam ini adalah perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak mereka itu. Gitu. Waman la yahrumu, dan siapa-siapa di antara perempuan itu yang tidak diharamkan. Tentu saja perempuan yang tidak diharamkan ini adalah selain dari apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita teruskan dulu. Illa ma qad salafa, kecuali apa-apa yang sudah lewat, sudah berlalu. Pernyataan illa ma qad salaf ini secara zahir menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah terlanjur dilakukan itu secara hukum selesai urusannya. Artinya hukum haram itu tidak terkena kepada seseorang, tidak terbebankan kepada seseorang. Berarti dalam hal ini sebelum ada larangan yang termaktub pada An-Nisa 22 ini, maka kebiasaan seperti yang disebut tadi itu pada asalnya belum ada ketetapan seperti itu, haram itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka kemudian dikatakan illa ma qad salaf. Adapun yang sudah terjadi itu sudah lewat. Dinyatakan di sini dalam penafsiran ini, wa istisna'un munqati'un. Dia ini adalah merupakan pengecualian yang terputus. Apa maksudnya? Diterangkan, yaitu lakin ma qad salafa fil jahiliyati. Akan tetapi apa yang sudah lewat di masa jahiliyah itu fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Wadu'u, dan tinggalkan dia. Jadi maksudnya meskipun itu sudah berlalu begitu, tapi bahwa kebiasaan yang terjadi pada zaman jahiliyah itu hendaknya fajtanibu, hendaklah kamu tinggalkan, hendaklah kamu jauhi. Waduh, dan hendaklah kamu tinggalkan. Kemudian wakilah, dan juga dikatakan, artinya ada pendapat lain yang menyatakan terkait dengan pernyataan Allah illa ma qad salaf tadi, yaitu illa bimakna ba'da. Kata illa pada ayat ini itu dengan arti ba'da. Ba'da kita tahu artinya setelah atau sesudah. Jadi berarti kalau kita turuti penafsiran ini bahwa illa dengan makna ba'da, itu berarti dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kamu setelah apa yang terjadi. Jamaah yang berbahagia, terlepas dari maknanya, maka tentu terlebih dahulu kita perlu teliti lebih lanjut. Apakah kemudian pemaknaan kata ilah pada ayat ini, wabil khusus, dengan arti ba'da, dengan arti sesudah, ini sudah bisa dibenarkan atau belum? Jamaah yang berbahagia, ini insya Allah yang di dalam teori hukum yang disebut dengan ta'wil itu diantara. Artinya memberi makna kata ilah yang pada asalnya dengan arti kecuali, kemudian diartikan ba'da yang berarti setelah. Ini berarti masuk dalam kategori ta'wil. Jadi memalingkan kata ilah yang notabene asalnya dengan makna kecuali menjadi setelah, ini berarti pemalingan. Memalingkan sebuah kata kepada makna yang lain. Nah, ini yang bisa kita kategorikan sebagai ta'wil itu. Jamaah yang berbahagia, di dalam bahasa apapun kita sudah tahu bahwa ada kemungkinan sebuah kata itu bisa diberi makna yang berbeda. Sebuah kata bisa diberi makna bukan seperti mana aslinya. Nah, itu kita semua tahu, terutama dalam dunia hasra itu. Seringkali sebuah kata itu justru tidak mewakili dirinya, begitu. Apa yang disebut dengan majas dan seterusnya itu. Gitu. Misalnya ketika disebut dalam sastra Indonesia misalnya, ada sebuah ungkapan yang menyatakan
pokok pinus itu terduduk sendiri. Tentu yang dimaksud pokok pinus di sini bukan pokok pinus pohon itu, bukan. Itu maksudnya di sini adalah orang, gitu. Karena kaitan syair itu adalah berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, manusia. Jadi persoalan takwil itu sesuatu yang biasa sebenarnya. Artinya bukan sesuatu yang perlu diributkan. Dengan kata lain, tentu tidak bisa misalnya kita bersikeras bahwa tidak boleh mentakwil sesuatu, tentu tidak bisa juga. Atau sebaliknya, kita mempermudah mentakwil sesuatu misalnya, itu juga tentu tidak bisa kita terima, gitu. Nah, jadi yang kita bisa terima adalah bahwa tentu berarti takwil itu sesuatu yang mungkin bisa kita terima asal memang ada alasan. Karena apa? Karena tidak menerima takwil itu juga tidak mungkin. Bebas bertakwil ria itu juga sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Sehingga kita tentu harus masuk pada sebuah kesimpulan, mentakwil itu bisa kita terima asal memang ada alasan. Gitu. Jadi misalnya ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, isna'il fulka bi'ayunina, misalnya. Wahai Nuh, buatlah bahtera itu dengan ayun kami. Kita tahu ayun ini jamak dari ain atau uyun, berarti mata. Kemudian ulama mengartikan bahwa ayun di sini mereka takwil dengan makna pengawasan. Jadi buatlah bahtera itu wahai Nuh dengan pengawasan kami. Artinya akan saya kasih tahu kamu, saya awasi, gitu, sampai selesai, gitulah. Tentu tidak bisa misalnya kita bertahan bahwa tidak boleh ayat itu ditakwil dengan pengawasan. Ini juga tidak mungkin. Gitu. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, kemudian ulama membuat satu katakan kesimpulan. Dan kesimpulan ini merupakan satu di antara kaidah di dalam takwil. Yang paling pokok adalah bahwa oleh karena takwil itu adalah kebahasaan, dia adalah persoalan bahasa, maka berarti syarat yang paling pokok, takwil itu harus sesuai dengan kebahasaan itu sendiri. Gitu. Jadi misalnya, mohon maaf saya ambil contoh misalnya. Ayat menyatakan idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum misalnya. Apabila kamu hendak sholat maka basuhlah wujuhakum. Kita tahu wujuh itu asal artinya adalah wajah-wajah, muka. Kemudian misalnya ada orang mentakwil wujuh itu ditakwil menjadi misalnya idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat maka basuhlah. Misalnya ditakwil menjadi lutut kamu misalnya. Gitu. Memang ini bahasa. Tetapi tidak ada satupun bahasa yang mengakui bahwa wajah bisa ditakwil menjadi dengkul atau lutut, itu tidak ada. Gitu. Nah, oleh karena itu berarti kalau seandainya qadar Allah misalnya, ada kemudian orang katakan yang kemudian mencoba mentafsir ulang terkait pengertian falsilu wujuhakum pada ayat ini dengan arti lutut. Ini tentu sebuah penafsiran yang tidak berdasar sama sekali, gitu. Karena kita tahu jamaah yang berbahagia, dulu sekitar tahun 2000-an ke bawah, saya ingat betul populer ada istilah tafsir ulang, gitu. Ya karena memang yang namanya teks itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa ditafsir ulang, itu tidak bisa dipungkiri, tidak mustahil. Tapi meskipun demikian tentu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kerangka tafsir ulang terhadap teks-teks agama itu. Nah sehingga kalaulah qadar Allah misalnya ada yang mentakwil ulang bahwa wujuhakum di situ dengan arti lutut, ini tentu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Karena tidak ada bahasa apapun yang bisa menerima wajah dengan arti lutut, itu tidak ada. Nah, sehingga ulama sekali lagi memberi syarat yang pokok bahwa takwil itu yang pokok diantaranya adalah harus sesuai dengan kebahasaan itu sendiri.
Maksud saya bahwa pendapat yang menyatakan, yang tadi menyatakan bahwa kata illa pada ayat ini itu dengan arti ba'da, yang notabene ini berarti takwil, itu tentu sesuatu yang sulit kita terima begitu. Karena dalam konteks kebahasaan apapun, ini tentu sejauh pengetahuan saya dalam hal ini, kata illa yang artinya kecuali kemudian dimaknai ba'da yang berarti setelah, itu tentu sesuatu yang kita insya Allah tidak pernah ketemu model seperti itu, kecuali dengan arti setelah gitu. Ini yang di dalam ilmu hukum juga, ini yang disebut dengan takwil ba'id namanya. Artinya ini takwil yang jauh. Ya maksudnya katakan kalau bahasa kasarnya gitu, mohon maaf, bahasa kasarnya anak muda itu nggak nyambung gitu. Itu maksudnya, itu takwil ba'id namanya. Ya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, maka tentu saja kita dalam hal ini tidak bisa menerima pendapat ini. Illa dengan makna ba'da itu. Gitu. Kemudian dilanjutkan, ketika illa dengan makna ba'da itu katanya yaitu ba'da ma salaf, yaitu setelah apa-apa yang berlalu. Maksudnya ini adalah berarti apa yang sudah terjadi itu dianggap sah dan tidak perlu ada perbuatan tertentu. Dalam hal ini maksudnya, kalau itu pernah terjadi, artinya dulu pernah ada seorang anak menikahi perempuan mantan bapaknya, gitu. Maka menurut ini berarti sudah tidak apa-apa, tetap sah saja itu kan dulu begitu. Oleh karena sah maka katanya berarti ya sudah tidak perlu dicerai begitu. Menurut pengertian illa dengan makna ba'da ini gitu. Dari segi makna ini pun kita juga tidak bisa menerima, karena tentu sebuah larangan itu punya konsekuensi hukum, apa yang disebut dengan istilahnya ta'sir. Jadi sebuah larangan itu ada pengaruhnya terhadap hukum itu. Misalnya begini, dulu, artinya sebelum turun ayat yang menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, maka berarti laki-laki bebas menikahi perempuan seberapapun dia bisa, gitu. Seberapapun dia mau dan dia bisa. Sah, boleh dan sah, gitu. Kemudian jamaah yang berbahagia, turunlah ayat yang membatasi kebebasan itu, yang menyatakan masna wa sulasa wa ruba itu. Kemudian masih ada perselisihan, masna wa sulasa wa ruba ini 9 atau 4 gitu. Nah saya jelaskan. Walhasil kemudian ada riwayat terkait dengan Ghailan. Jadi ada seorang sahabat yang namanya Ghailan, itu istrinya 10. Jadi ketika dia masuk Islam, ke-10 istrinya itu ikut masuk Islam semua gitu. Kemudian hal ini sampailah kepada Rasul gitu. Kemudian Rasul fa'amarahun Nabi ayyatahayyara arba'an minhum. Jadi Rasul memerintahkan kepada Ghailan itu untuk memilih 4 dari yang 10 itu. Ini artinya bahwa kalau kemudian Ghailan tidak menceraikan 6, karena 10, kalau yang 6 tidak diceraikan, maka artinya yang 6 ini statusnya tidak sah pernikahannya. Tidak sah pernikahan itu artinya berarti perempuan itu, ke-6 perempuan itu berarti hakikatnya itu bukan istrinya, bukan miliknya, bukan istrinya. Oleh karena hakikat ke-6 perempuan itu bukan istrinya, bukan miliknya, maka berarti kehalalannya juga tidak bisa. Artinya, oleh karena bukan milik atau bukan istrinya, maka dia tidak halal mencampuri ke-6 istrinya itu. Nah, oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, ini menjadi dasar bahwa larangan ini yang menyatakan tidak boleh menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh bapak tadi itu, kemudian ternyata si perempuan dinikahi oleh anaknya, itu status pernikahannya adalah batal.
Karena status pernikahannya batal, maka kalau dalam istilah hukum positif, maka harus dicerai itu begitu. Walaupun sebenarnya itu otomatis tercerai, otomatis. Adapun urusan negara itu adalah formalitasnya, harus dicerai, formalitas. Tapi dalam konteks hukum agama itu otomatis tercerai, karena apa yang dilakukan itu adalah tidak sah. Di dalam, lagi-lagi di dalam istilah hukum bahwa yang namanya tidak sah atau batal dalam persoalan keduniaan, di antaranya persoalan nikah itu maksudnya adalah adamu tarattu bi athari syar'an, artinya tidak ada pengaruh hukum. Tidak ada pengaruh hukum terhadap al-milk, terhadap kepemilikan. Berarti itu bukan miliknya, begitu maksudnya. Oleh karena bukan miliknya, maka berarti al-hil, awil hil. Maka berarti kehalalannya pun itu tidak boleh. Dengan kata lain, karena bukan miliknya, maka tidak halal dia lakukan itu. Begitu. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, maka sekali lagi terhadap pendapat ini yang menyatakan ilah dengan makna ba'da yang kemudian tadi katanya secara hukum itu berarti tidak perlu dicerai, itu tentu kita tidak bisa terima gitu. Karena larangan itu pengaruh hukumnya adalah membatalkan apa yang dilarang itu, meskipun tidak semua. Karena jamaah yang berbahagia, ada nanti pada kasus tertentu sesuatu yang dilarang itu tidak sampai membatalkan perbuatan itu. Gitu. Misalnya begini, surah Al-Jum'ah ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Ketika sudah ada kumandang sholat Jumat, begitu namanya, maka kemudian fas'au ila dzikrillah, pergilah menunaikan sholat Jumat. Dan zarul bai', tinggalkan jual beli itu. Kata tinggalkan jual beli ini sama dengan melarang jual beli ketika sudah ada azan Jumat. Berarti dengan kata lain, dilarang jual beli kalau sudah ada kumandang azan Jumat. Oleh karena dilarang jual beli, maka pada asalnya mestinya kalau terjadi, artinya misalnya ada atau terjadi sudah ada azan Jumat, kemudian masih terjadi transaksi misalnya, maka mestinya atau pada asalnya transaksi itu statusnya tidak sah, begitu secara hukum. Tapi jamaah yang berbahagia, ini yang kalau ulama hukum ini mengkategorikannya sebagai, jadi larangan ini disebut sebagai wasfun ghairu lazim istilahnya. Artinya ini larangan terkait dengan sesuatu yang tidak selalu terkait. Maksudnya begini, Allah melarang jual beli ketika sudah ada azan Jumat, itu adalah maksudnya agar tidak melalaikan sholat Jumat. Itu maksudnya. Makanya dia itu dikatakan fas'au ila dzikrillah. Jadi berarti dilarangnya jual beli ketika sudah ada azan Jumat itu supaya tidak melalaikan sholat Jumat. Itu. Kalau itu tujuannya, maka berarti ini tidak selalu terjadi. Artinya bisa saja orang tetap jual beli, tapi dia tetap sholat Jumat. Yaitu dengan cara ketika dia berangkat sholat Jumat itu dengan kawannya ini bareng ke semua sholat Jumat, dia transaksi itu, begitu. Ya mungkin kita tahu orang Bali ini kan, Bangil ini kan tempatnya apa ya? Jadi kota bisnis lah Bangil itu. Artinya apapun bisa menjadi sesuatu, begitu. Beda dengan kota-kota lain. Saya ingat Bangil ini kota yang masya Allah sebenarnya. Jadi maksud saya bahwa orang tadi bisa sudah azan Jumat, dia menuju ke sholat Jumat, kemudian dia transaksi dengan kawannya di jalan. Gitu. Ini berarti dia tidak merayakan sholat Jumat. Maka artinya jual belinya tidak ada persoalan di situ. Gitu. Nah, oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, larangan yang seperti ini memang tidak membatalkan status dari transaksi itu. Karena ini terkait dengan sesuatu yang tidak selalu terjadi. Artinya tidak selalu orang jual beli setelah ada azan Jumat kemudian dia melalaikan sholat Jumat. Tidak selalu seperti itu. Adapun kemudian terkait dengan persoalan larangan menikah ini,
La tankihu manakaha abakum, jangan kamu nikahi perempuan-perempuan yang dinikahi oleh bapakmu. Ini adalah berarti larangan yang terkait dengan istilahnya, kalau dalam lagi-lagi dalam istilah ilmu hukum disebut sebagai ain fi'il namanya. Artinya larangan itu ditujukan kepada perbuatannya itu sendiri, yaitu tidak boleh kawin, tidak boleh nikah. Nah, kalau perbuatannya ini dilarang, itu artinya Allah tidak mengakui kalau perbuatan ini dikerjakan. Jadi jangan kamu menikahi, terus dinikahi, itu kan berarti mengerjakan sesuatu yang hakikatnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak diakui itu dengan kata lain adalah sesuatu yang tidak sah, gitu. Tidak diakui keabsahannya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ini adalah sesuatu yang pokok sebenarnya. Sama dengan begini. Insya Allah tidak terjadi kalau sekarang, tapi mungkin di beberapa daerah yang belum mengerti. Misalnya pada saat yang bersamaan menikahi dua bersaudara sekaligus, adik kakak dinikahi pada waktu yang bersamaan. Artinya menikahi kakaknya, kemudian kakaknya masih hidup dan tidak dicerai, nikahi adiknya, gitu misalnya. Nah, tentu pernikahan seperti ini, artinya pernikahan kedua, menikahi adiknya tadi itu statusnya adalah tidak sah. Karena apa? Ini dilarang ya kamu, al-ukhtayan. Jadi berarti dilarang menikah terkait dengan bersaudara ini pada waktu yang bersama. Artinya kalau terjadi maka pernikahannya itu tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, maka secara hukum berarti perempuan itu bukan miliknya. Karena bukan miliknya, maka tidak halal perempuan itu dicampuri, itu persoalannya. Berarti dengan kata lain, berarti hakikatnya sama dengan berzina. Kalau dia tahu tentu saja. Kalau dia tidak tahu ya tidak bisa disebut berzina. Itu masalahnya. Baik. Kemudian wakilah ada juga yang berpendapat makna dari illa ma salaf ini maksudnya adalah wala ma salafa, dan tidak pula apa-apa yang sudah terjadi. Maksudnya apa yang sudah terjadi itu juga tidak boleh, begitu maksudnya. Ini apa? Ada persoalan ini. Kemudian wakilah juga dikatakan wa istisna'un muttasil. Ini adalah merupakan pengecualian yang bersambung min qaulihi, dari firman-Nya yang sebelumnya dinyatakan tadi, manakaha abaukum. Bersambung dengan itu. Yang berarti yufidul mubalaghata fit tahrim, yang menunjukkan sangat diharamkannya, gitu. Jadi kalau ini dikatakan sebagai istisna yang muttasil, artinya pengecualian yang bersambung dengan pernyataan sebelumnya, maka ini menunjuk pada mubalaghah. Kemudian pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang sangat dilarang oleh agama. Menikahi mantan perempuan yang dinikahi oleh bapaknya itu. Berikutnya wa akhraja Abdur Razzaq, dan telah mengeluarkan Abdur Razzaq, dari maksudnya Abdur Razzaq meriwayatkan. Kita sebut meriwayatkan karena Abdur Razzaq ini termasuk salah seorang ulama yang mempunyai atau mencatat hadis dalam kitabnya, istilahnya mukharrij ya. Wa Ibnu Abi Syaibah, juga Ibnu Abi Syaibah. Wa Ahmadu, dan Ahmad, wal Hakimu, dan Hakim, wa sahhahahu, dan dia mengesahkannya. Artinya di samping Hakim meriwayatkan hadis yang akan kita baca ini, dia juga mengesahkan hadis yang dia riwayatkan itu. Gitu. Wal Baihaqi, juga Baihaqi, fi sunani, di dalam kitab sunannya. Kita tahu kitabnya Baihaqi nama Sunan ya, Sunan Baihaqi. Anil Barra, dari Al Barra. Dia menyatakan
Laqaitu, aku menjumpai khali, pamanku, atau aku bertemu dengan pamanku. Wa ma'ahu rayatu, sementara dia membawa ar-raya. Apa itu? Ar-raya itu bendera ya? Atau panji boleh. Jadi aku bertemu dengan pamanku, yang ketika itu pamanku itu membawa panji atau bendera. Karena pada riwayat lain disebut liwa. Sama aja. Qultu, kemudian aku bertanya, aku barok di sini. Aina turidu? Kemana engkau ingin pergi? Itu maksudnya. Atau dengan kata lain, kamu mau pergi kemana? Kalau kemudian dia menjawab, si paman tadi itu, ba'atsani Rasulullah SAW. Rasul mengutusku ila rajulin, kepada seseorang, tazawwaja imra'ata abihi, yang dia menikahi perempuan bapaknya. Maksudnya, aku diutus oleh Rasul untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi perempuan mantan bapaknya. Mimba'di, setelahnya, artinya setelah bapaknya meninggal itu. Fa'amaroni, maka beliau memerintahkan aku, beliau Rasul memerintahkan aku, an adriba, agar aku memukul. Di sini maksudnya nanti memenggal, unuqahu, tangkuknya. Jadi Rasul memerintahkan kepadaku agar aku memenggal tangkuknya atau lehernya boleh. Wa akhudha malahu, dan agar aku mengambil hartanya, merampas hartanya. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa betapa kemudian ini sebuah pernikahan yang tidak masuk di nalar orang yang baik. Berikutnya, summa bayyana subhanahu, kemudian menjelaskan Allah Subhanahu wa taala wajhan nahyi, alasan larangan ini, anhu darinya. Artinya Allah menjelaskan larangan, kenapa kemudian Allah melarang menikahi perempuan mantan bapaknya tadi itu. Faqal, maka Allah menyatakan, innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila, gitu. Karena sesungguhnya adalah hal yang demikian itu fahisyah, sesuatu yang buruk, jelek, wa maqta, dan sesuatu yang al-maghdub, yang dimurkai, wa sa'a sabila, dan sesuatu yang jalannya tidak baik. Hadhihi sifatus salasu, ketiga sifat ini, yaitu fahisha, makta, dan sa'a sabila tadi itu tadullu, menunjukkan ala annahu, bahwa, gitu aja, min asyaddil muharramat, di antara yang paling diharamkan, atau di antara yang sangat diharamkan, wa akbahiha, dan yang paling buruk. Jadi paling diharamkan dan paling buruk. Waqad kanatil jahiliyatu, dan sungguh adalah orang-orang jahiliyah itu tasmi, menamakan pernikahan seperti itu, anak menikahi mantan bapaknya itu dengan sebutan nikahal makti, pernikahan yang dibenci, yang dimurkai. Apa itu nikahal makti? Wahwa, yaitu ayyatazawwajar rajulu, seseorang menikahi imra'ata abihi, istri bapaknya atau mantan istri bapaknya, idza talaqa, apabila dia telah mencerainya, au mata anha, atau dia telah meninggal. Na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Silakan. Yang keras, Pak. Keras. Biasa orang Yahudi. Iya. Jadi
Nabi Ibrahim itu punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya anak namanya Tamar. Tamar punya anak namanya Esro. Nah ini Esro punya anak namanya Nil. Dan ini tuh kira-kira buyut daripada ini dalam daripada Nabi Yusuf itu melakukan hal yang seperti ini. Jadi anak sulung itu mewakili bapaknya kalau bapaknya sudah meninggal. Oh. Ini saya dapat ini dari Ahmad Hidayat masalah Kristus itu dijelaskan diterangkan biasa jadi sebagian besar yang orang-orang yang lebih besar itu karena zina lagi makanya Allah berdasarkan 10 bangsa yang Israel tinggal berasuk saja biasa orang-orang tidak mustahil. Iya, tidak mustahil itu. Karena orang Yahudi itu kan insya Allah satu-satunya kaum yang sulit kita menyebutnya itu, khawatir terlalu kasar. Ya, artinya sudah di luar ini kita sudah Bani Israel itu. Misalnya yang paling konkret misalnya baru saja dia diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan melintasi Laut Merah itu, baru saja selesai itu. Kemudian tidak lama terus ada kasus siapa itu Korun Korun itu yang bikin patung itu kan. Lalu itu baru saja selesai dari penyelamatan itu. Ya, Samiri. Terus ada lagi, Masya Allah itu sebenarnya mukjizat yang terjadi di zaman mereka itu istilahnya mukjizat tuh berlaku terus. Kita tahu kan mereka 12 kaum itu kan. Itu masing-masing kaum itu mendapat satu, kalau kita istilahnya keran lah gitu, dari batu itu kan mukjizat. Itu kan mengucur terus itu. Setiap hari dia lihat itu gitu. Tapi ya tadi mereka tidak. Memang ya kalau itu terjadi tidak mustahil. Demikian. Assalamualaikum.